Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro? Semoga sehat selalu ya bro di sana ya, bersama keluarga tercinta, sehat yang penuh manfaat ya, sehat yang penuh berkah, sehat yang selalu digunakan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Amin. Dan Allah selalu meluaskan rezeki untuk bro dan keluarga di sana, untuk kita semua ya bro ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut bro. Di JPNN itu ada berita tentang para pekerja nih ya, yang mendukung Pak Anies Baswedan. Walaupun ini tentu kita sudah paham bersama bahwa di serikat pekerja atau di organisasi yang di dalamnya anggotanya adalah para buruh atau pekerja, itu banyak ya organisasinya. Dan kebetulan yang diangkat oleh jpnn.com kemarin itu adalah 4 organisasi buruh yang memihak yang mendukung Pak Anies Muhaimin ya untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi saya kira dengan semangat demokrasi, buruh juga menyadari bahwa mungkin tidak semua ya berada di satu suara untuk mendukung salah satu paslon ya, atau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasti pihak atau kubu Pak Prabowo, kubu Pak Ganjar atau PDIP juga memiliki dukungan dari buruh atau organisasi buruh yang lain, dan mungkin di satu kesempatan nanti kita bahas. Oke bro, kita langsung saja kita lihat siapa saja sih sebenarnya atau organisasi buruh yang mana yang mendukung Pak Anies ya. Oke, kita bacakan beritanya yang dilansir oleh JPNN 3 Oktober 2023 kemarin malam ini ya. Sudah malam banget sepertinya ya. Memihak kelas pekerja, Anies Muhaimin didukung 4 organisasi buruh. Itu yang disampaikan oleh jpnn.com. Oke, ini ada foto di atas, yaitu para serikat pekerja atau para organisasi pekerja yang saat itu mendeklarasikan dukungan ke Anies Baswedan di kantor DPP PKS ya. jpnn.com Jakarta. 4 organisasi buruh dari KSPSI, SBSI 92, SPN dan PPMI menyatakan dukungan kepada pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dukungan itu seperti disampaikan saat PKS melaksanakan diskusi berjudul "Siapa Capres Pilihan Buruh" di kantor Parpol berkelir putih itu, Jakarta Selatan, Kamis 28 September lalu. Ketua Umum SBSI 92 Sunarti menyebutkan dukungan bagi Anies Caimin atau Amin sudah sesuai keputusan organisasi. Ini pilihan Rakernas, jadi bukan pilihan saya pribadi. Kalau saya pribadi, saya tidak mau menggiring karena saya punya hubungan baik dengan ketiga kandidat, ucap Sunarti dalam keterangan pers dari DPP PKS Selasa 3 Oktober. Namun, dia mengingatkan urusan Pilpres 2024 tidak menjadi ajang perpecahan meski antar anak bangsa punya pilihan berbeda. Nah, ini setuju ya bro ya. Pilihan kita berbeda ya, sesama anak bangsa tetap harus bersatu. Jangan sampai berpecah belah gara-gara berbeda pilihan. Itulah dewasa berdemokrasi ya. Jangan persoalan capres hubungan baik menjadi retak. Saya mempunyai hubungan baik dengan ketiga tokoh tersebut. Perbedaan pilihan justru makin mempererat tali silaturahmi, kata dia. Dia itu Sunarti ya. Sementara itu, SPN Joko Heryono menyebutkan Anies memiliki konsep dalam menyejahterakan kaum pekerja, dan itu dibuktikan ketika alumnus Universitas Gadjah Mada itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Pak
Pak Anies sudah membuktikan berani mengambil keputusan terkait upah buruh yang layak saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kami totalitas dukung Anies, ucap Joko. Senada dengan SPM, Ketua Umum KSPI Jumhur Hidayat menilai kandidat Amin mempunyai rekam yang berpihak kepada kaum pekerja. Oke, next ya bro. Ada alasan kenapa kita pilih Amin. Kita perlu presiden yang punya narasi akal pikiran yang sehat dan bisa diajak berdiskusi. Ada alasan kenapa kita pilih Amin. Kita perlu presiden yang punya narasi akal pikiran yang sehat dan bisa diajak berdiskusi dan kebijakan berbasis pengetahuan. Lanjut dia ini Jumhur Hidayat ya. Jumhur juga menyebut keputusan KSPSI mendukung kandidat Amin sudah sesuai dengan kebijakan organisasi yang diambil saat Rakernas. Sampai pada Rakernas yang diperluas yang jumlahnya lebih besar dari peserta Kongres, dan alhamdulillah buat keputusan mendukung Anies, ucap Jumhur ya. Ya betul ya, ini Pak Jumhur ini salah satu tokoh buruh yang cukup berani ya. Berani berseberangan, berani untuk memperjuangkan nasib buruh yang ada di organisasinya, sehingga kita ketahui bersama Pak Jumhur ini pernah dipenjara ya, dipenjara oleh rejim ini. Dalam talk show yang bertajuk Capres Pilihan Buruh, turut hadir Wakil Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan DPP PKS Indra MH, dan menyebut kebijakan parpolnya selama ini selalu selaras dengan keinginan buruh. Ya sih, saya mengamati PKS ini cukup konsisten ya, berada di pihak buruh, dan dibuktikan dengan menolak Undang-Undang Ciptaker ya, yang sudah disahkan sekarang. PKS yang jelas dia ada di mana gitu ya, tidak abu-abu ya. Jadi jelas PKS mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Ciptaker, dan itu konsisten ya. Sikap PKS jelas-jelas awal konsisten menolak Undang-Undang Cipta Kerja, dan kami menilai sosok Anies Baswedan saat kami lihat dalam rekam jejaknya ketika menjadi gubernur, berani menaikkan upah buruh, berani menaikkan upah kaum buruh, kata Indra. Nah, memang betul ya, kita rekam jejak Pak Anies terkait dengan ini memang yang kita ketahui bersama, beliau mampu dalam tanda kutip nih melawan kebijakan pemerintah dengan menaikkan upah buruh, dan itu tentu di sisi pihak, di lain pihak tentu buruh ini sangat berbahagia ya dengan kebijakan Pak Anies yang walaupun sampai ke pengadilan ya, karena beberapa pengusaha itu mengangkat ini ke ranah hukum, dan tentu saja itu terjadi pada saat beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta di 2017 sampai 2022 lalu ya. Nah, gitu bro, yang ditulis oleh JPNN per malam tadi ya, tadi malam, tentang dukungan 4 organisasi buruh terhadap pasangan Amin. Nah, semoga apapun pilihan mereka tetap kita hargai, dan kita berharap Pak Anies betul-betul bisa menjawab harapan yang tentu saja diberikan ke pundaknya tentang nasib kaum buruh ke depan. Semoga lebih sejahtera. Yang terpenting itulah bagi kita, ikut sama-sama berdoa, sama-sama semoga kaum buruh ke depan mendapat keadilan ya dari hak-haknya ya, dan kemudian intinya lebih sejahtera lah ya, lebih sejahtera dan lebih berkeadilan untuk para kaum buruh ini, karena memang luar biasa ya, kaum buruh ini kan di Indonesia itu boleh dikatakan sangat besar ya, sangat besar, dan Indonesia bisa maju karena ada kaum buruh. Kalau tidak ada kaum buruh bagaimana ya? Walaupun memang ya
tersiar kabar para pekerja kita sudah mulai resah ya, seperti yang disampaikan kaum muda di mana di Purwokerto ya kalau tidak salah kepada Pak Anies, bahwa ada kebimbangan di kalangan generasi muda dengan dengan kesempatannya untuk bekerja semakin menipis, mengingat banyak sekali tenaga asing yang didatangkan ke kita ya. Dan itu nanti kita coba bahas di kesempatan yang lain. Tapi intinya adalah kita mendukung para buruh ini untuk menuntut haknya ya. Dan kita berharap semoga kaum buruh ke depan menjadi lebih sejahtera, lebih diberikan keadilan ya, yang betul-betul sesuai dengan azas-azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Siapapun sebetulnya pemimpinnya, harusnya menurut saya harusnya pemimpin ke depan di 2024 nanti itu betul-betul bisa berpihak kepada buruh, dan betul-betul seperti yang pernah Pak Anies lakukan di Jakarta, itu bisa juga menjadi miniatur pemimpin nanti untuk bisa dalam tanda kutip mungkin ya meniru Pak Anies sampai di pembangunan stadion JIS ya, di pembangunan JIS itu kan 100% menggunakan tenaga ahli dari Indonesia, dari anak bangsa ya, dari anak bangsa. Dan pastinya di situ ya, pastinya tidak ada pengkotak-kotakan ras, golongan, agama, pokoknya yang punya kapabilitas, punya kompetensi untuk membangun JIS itu ada di situ ya, anak bangsa semua, murni orang kita ya, bangsa kita ya. Itu yang sudah dibuktikan oleh Pak Anies, dan mudah-mudahan betul-betul ke depan siapapun pemimpinnya mudah-mudahan bisa meniru Pak Anies. Mudah-mudahan dalam hal ini tidak kemudian meminggirkan anak bangsa digantikan oleh tenaga asing yang belum tentu lebih baik ya dibanding kita, belum tentu, karena banyak sekali cerita ya. Kebetulan saya berbasis orang teknik mesin ya, jadi agak paham sedikit ketika teman-teman bercerita tentang kualitas pekerjaan mereka ya, dalam mengelas dan sebagainya. Wah, luar biasa sebetulnya, dipaksakan ya. Ada yang tidak biasa mengelas, kemudian karena sudah didatangkan ke Indonesia, apapun dikerjakan sampai ngelas juga nggak benar ya, padahal kan itu sudah ada standarnya ya, namanya mengelas itu ya, dan ada quality inspection yang tentu terstandardisasi ya. Itu saja bro, akhir kata, maaf kalau ngelantur. Dan bagi kita siapapun pemimpinnya, siapapun nanti yang terpilih, tetap berpihak kepada buruh, karena bagaimanapun Indonesia bisa maju karena adanya buruh, adanya para pekerja ya. Manusiakan mereka, sejahterakan mereka, dan mungkin di antara buruh juga adalah buruh ya. Nah, kebetulan kalau saya tidak terdefinisi secara langsung sebagai buruh begitu ya, tapi saya sangat sangat bersimpati kepada mereka. Saya sangat bersimpati, dan apapun yang saya bisa lakukan saya suarakan bahwa Indonesia sudah saatnya betul-betul buruh ini menjadi prioritas untuk disejahterakan, prioritas untuk diberikan keadilan bagi mereka ya, terutama kaum buruh perempuan yang dengar-dengar di Undang-Undang Ciptaker ini ada hal-hal yang kurang mengenakan ya untuk buruh perempuan. Nah, mudah-mudahan pemimpin kita ke depan betul-betul bisa merevisi ini dan menjadikan undang-undangnya lebih berpihak kepada buruh ya. Itu saja barangkali bro. Mohon maaf jika ini merantur, bicara ke sana ke sini, maklum ya. Memang saya membaca berita tanpa konsep begitu. Tapi mudah-mudahan ini kita kan ngobrol nih bro. Kita ngobrol, kita curahkan lah apa yang menjadi kegundahan kita sebagai rakyat. Kita tuh harus bagaimana, kita harus bersikap seperti apa, lalu kita itu harus tambah cerdas yang terpenting ya bro ya, supaya mensikapi, jangan sampai tertipu lah ya,
selama 5 tahun, 10 tahun, karena kita memimpin tanpa kita menggunakan akal sehat dan logika yang benar. Itu saja bro, sehat selalu di sana. Yang terpenting itu ya. Dan semoga Allah terus meluaskan rezeki bro di sana, dilancarkan semua pekerjaannya, ditenangkan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.